Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zevanya Temingon dengan NIM yaitu 2892150179. Di sini saya akan membagikan materi mengenai dari penerapan manajemen logistik. Ya, langsung saja dari pengertiannya yaitu adalah manajemen logistik adalah merupakan penerapan berbagai macam prinsip manajemen dalam kegiatan logistik. Tujuannya adalah menggerakkan personil serta produk dalam bentuk barang supaya bisa dikelola secara lebih efektif dan efisien sehingga memberikan hasil optimal, yaitu merupakan penerapan berbagai macam prinsip manajemen dalam kegiatan logistik. Tujuannya adalah menggerakkan personil serta produk dalam bentuk barang supaya bisa dikelola secara lebih efektif dan efisien sehingga memberikan hasil optimal. Manajemen logistik adalah salah satu komponen supply chain manajemen yang memiliki fungsi penting meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian efektivitas penyimpanan dan distribusi barang, termasuk informasi dan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dan fungsi manajemen logistik yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan, yaitu berfungsi sebagai penentu kebutuhan dari masing-masing program rencana. Fungsi pengadaan untuk melakukan improvisasi mengelola hal-hal logistik dengan anggaran terbatas. Ada juga pengendalian, yaitu tujuannya adalah memastikan semua fungsi logistik dapat dilakukan sesuai harapan. Dan yang keempat ada penyimpanan dan penyaluran, yaitu untuk memastikan jika barang diperoleh dari tempat seharusnya. Yang kelima adalah ada penganggaran, yaitu fungsinya penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Yang keenam ada pemeliharaan, yaitu tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Yang ketujuh, adanya penghapusan, yaitu fungsi penghapusan dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaikinya, atau menggantinya dengan yang sesuai. Ada juga tujuan manajemen logistik, yaitu tujuan utamanya adalah agar bisa fokus pada proses pencapaian tujuan organisasi untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai ekspektasi. Dan yang kedua adalah tujuan khususnya adalah terdapat tiga pada kegiatan logistik manajemen, yaitu menjaga persediaan barang agar kualitas dan kuantitasnya sesuai saat diimplementasikan, dan juga supaya pengeluaran anggaran untuk tujuan pengadaan dapat dilakukan secara efisien. Berikutnya ada mendukung dan menjaga efektivitas untuk mencapai tujuan utama. Ada juga di sini manfaat manajemen logistik. Yang pertama yaitu sebagai layanan, ada juga sebagai fasilitas, sebagai persediaan, sebagai pemecahan masalah, sebagai transportasi, ada juga sebagai inbound transportasi, ada juga sebagai outbound transportasi, dan juga manajemen dan administrasi, dan sebagai informasi kepada konsumen, dan juga kepercayaan dari konsumen. Itu adalah 10 manfaat dalam manajemen logistik, di mana adanya manajemen logistik. Dan berikutnya ada komponen-komponen manajemen logistik. Yang pertama adalah struktur lokasi fasilitas. Tujuannya adalah perencanaan bisa tercapai, maka memerlukan fasilitas seperti pabrik, gudang, dan toko, jika dalam bentuk struktur lokasi fasilitasnya. Yang kedua adalah sebagai komunikasi, yaitu kecepatan informasi juga erat kaitannya dengan integrasi transportasi, fasilitas, dan persediaan. Yang ketiga, adanya transportasi, yaitu dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan pengangkutan adalah kecepatan pelayanan transportasi. Yang keempat, ada persediaan, yaitu di mana pengadaan material yang dilakukan dengan sistem logistik untuk alasan yang berbeda dengan pengadaan suatu produk matang atau produk jadi. Dan ada juga yang kelima, penanganan dan penyimpanan, yaitu mencakup pergerakan, pengemasan, dan pengepakan. Untuk itu, semakin sedikit produk yang ditangani, maka akan semakin terbatas atau lebih efisien pula arus total fisiknya. Dan di sini ada kesimpulannya. Untuk berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas di atas,
Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen logistik adalah seluruh aktivitas yang erat kaitannya dengan pengelolaan logistik. Aktivitas ini sangat penting untuk perusahaan dengan skala kecil maupun besar, agar bisnisnya bisa terus maju atau berkembang. Namun, untuk bisa terus maju dan berkembang, perusahaan tidak hanya bisa berfokus dalam menerapkan manajemen logistik, karena ada juga pada manajemen pemasaran dan pada manajemen keuangan yang juga harus diperhatikan. Dan berikutnya, di sini adalah link referensi untuk menghindari dari data plagiat ya. Untuk berikut adalah link yang saya berikan pada teman-teman. Bagaimana untuk referensi yang teman-teman juga boleh lihat untuk secara kelanjutannya. Untuk itu, terima kasih. Sekian atas membagikan saya dari video pembelajaran mengenai penerapan manajemen logistik. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih.